Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan kami dari kelompok 3 menyampaikan hasil dari laporan kami untuk usaha briket arang dari Batok Kelapa dan selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman. Mungkin waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya Bintang Ramadan akan membahas dari bab 1 tentang persyaratan desain. Next, 1.1 pendahuluan. Batok kelapa merupakan limbah biomasa yang melimpah di Indonesia dan memiliki potensi besar sebagai bahan baku energi alternatif yang dapat diolah menjadi briket arang. Next, 1.2 pernyataan masalah. Yang pertama, desain produk yang belum memenuhi standar kenyamanan, efisiensi pembakaran, kemudahan produksi, dan kurangnya inovasi. Next, 1.3 tujuan, mendesain briket arang dari batok kelapa yang efisien, ramah lingkungan, dan menarik secara visual. Meningkatkan nilai ekonomis batok kelapa sebagai limbah dan menyesuaikan desain dengan kebutuhan pasar. Next. 1.4 ruang lingkup proyek, mencakup analisis bahan baku, perancangan bentuk, ukuran, dan kemasan briket, studi tentang parameter pembakaran, waktu nyala, panas, emisi asap, dan pembuatan prototipe. Next. Kemudian kuesioner, terdapat 45 orang sebagai responden, laki-laki dan perempuan, dengan usia dominan 20-35 tahun, bekerja didominasi oleh karyawan swasta, pengusaha kuliner, dan ibu rumah tangga. Dari 80 responden pernah menggunakan briket arang sebagai tujuan untuk memasak di rumah dan usaha kuliner. Faktor pentingnya yaitu kualitas pembakaran, daya tahan, dan ramah lingkungan. Next. Desain favorit adalah kubus dengan ukuran sedang untuk pemakaian harian. Kemudian keluhan utama, asap yang terlalu banyak, kemasan yang kotor, dan sulit dinyalakan. Saran, desain yang ergonomis, mengurangi asap, kemasan bersih dan informatif, serta edukasi pasar. Next. Kesimpulan, tingginya minat terhadap briket arang batok kelapa, khususnya untuk keperluan memasak di rumah dan usaha kuliner. Faktor kualitas pembakaran dan daya tahan menjadi penentu utama dalam pembelian. Desain ideal adalah kubus dengan ukuran sedang. Isu lingkungan yang diperhatikan adalah produk yang ramah lingkungan dan hemat energi. Tantangan utama adalah asap berlebih, kemasan yang kotor, dan kesulitan saat menyalakan briket. Peluang perbaikan terletak pada inovasi desain, peningkatan efisiensi pembakaran, edukasi konsumen, serta penyediaan informasi produk di kemasan. Sekian dari bab 1, next bab 2. Baik, saya lanjut ke bab 2. Saya atas nama Marga Matrifai izin menjelaskan terkait perencanaan desain. Oke, kita masuk ke dalam kriteria arang briket. Seperti yang kita ketahui bahwasannya briket arang itu adalah bahan bakar padat yang dihasilkan dari limbah biomasa. Nah, asal asal usulnya itu bisa dari gergaji, tempurung kelapa, sekam padi, dan juga limbah pertanian. Nah, dalam kriteria arang briket ini memiliki standar, di mana ada beberapa standar yang perlu eh, dijaga, yaitu yang pertama terkait kadar air, kemudian kadar zat, kadar karbon, abu, nilai kalor, dan juga kadar bahan pengikat. Nah, kenapa kami memilih tempurung kelapa? Karena memiliki nilai kalor yang lebih tinggi dan juga kadar karbon terikatnya juga lebih tinggi. Next, kemudian kita masuk ke dalam perencanaan produksi arang briket. Dalam perencanaan produksi itu terdapat dua jenis ya, di mana next ada dua jenis terkait konvensional dan juga otomatis. Nah, dalam kelompok kami pilih yang dari otomatis karena lebih efisien walaupun biaya investasinya lebih tinggi. Nah, karena di sini untuk dalam tahap pembelajaran kita memilih untuk dalam skala produksi besar, kita memilih skala otomatis tersebut. Nah, next. Nah, kemudian terkait identifikasi kebutuhan dan juga penentuan karakteristik, di mana dalam slide ini ada dua tabel ya, di mana yang pertama terkait kebutuhan pelanggan dan juga karakteristik produk. Next. Nah, dalam matriks kebutuhan arang briket juga kita lihat yang ke bawah itu adalah kebutuhan dan yang kanan itu ada karakteristik. Itu memiliki korelasi ya, di mana seperti yang kita lihat dalam nomor satu tahan lama itu misalnya produk itu tahan lama dan juga kepadatan bahan bakunya itu memiliki nilai 3 ditandakan dengan 3 titik hitam itu. Nah, seperti yang kita lihat kalau misalnya ke bawahnya itu nilainya itu cukup penting dengan persentasinya 25,78. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barudin Kamal Barok.
Di sini saya akan membahas bab 3 mengenai pemilihan desain dan gambar teknis. Next. Yang pertama ada freehand sketching. Terdapat 5 desain dari kelompok kami, yaitu kubus, tabung, pipa, balok, dan prisma segi 6. Next. Untuk fungsi mekanisme masing-masing berikat memiliki fungsi yang menonjol seperti efisiensi penyimpanan, produksi massal, panas stabil, estetika, dan lain-lain. Next. Untuk pemilihan desain kita menggunakan metode aditif tabular dengan 4 poin utama, yaitu efisiensi pembakaran dengan tingkat presentasi 35%, kemudian produksi dengan tingkat presentasi 35%, stabilitas saat digunakan dengan tingkat 20%, dan estetika dengan tingkat 10%. Next. Pada tabel kita menggunakan skala penilaian 1-5 dan didapat hasil kubus dan balok sama-sama mendapatkan nilai tertinggi, yaitu 4,45. Namun desain kubus dipilih sebagai pemenang karena memiliki bentuk yang lebih seragam. Sekian dari presentasi saya lanjutkan ke bab 4. Baik, izin menyampaikan untuk bab 4, analisis teknik ekonomi dengan saya, Ahmad Farul Rozi. Untuk analisis teknik ekonomi ini, untuk poin 4.1 ada struktur biaya dengan struktur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional, ada biaya penyusunan alat produksi, dan total biaya produksi. Untuk biaya bahan baku sendiri ini dengan total sekitar 225.000. Selanjutnya untuk biaya tenaga kerja dan operasional, di sini ada tenaga kerja dan ada biaya operasional juga, ada listrik, bahan bakar, kemasan plastik, dan transportasi. Ini sekitar total operasionalnya 175.000. Kemudian untuk biaya penyusunan alat produksi di sini kita ada sekitar 4 alat ya yang kita investasikan dengan total nilai 40 juta dengan penyusunan perharinya sebagai berikut. Selanjutnya, untuk biaya produksi dan biaya tetap, di sini ada beberapa komponen, yaitu ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada operasional, dan biaya tetap sendiri. Ini ada biaya penyusutan dan biaya sewa tempat dengan total produksi dengan jumlah 100 kilogram ini sekitar 662.222. Untuk perhitungan HPP dan harga jual, di sini kami menggunakan formula perhitungan HPP, didapat untuk harga HPP sekitar 6.622, dan setelah kita kalkulasikan, kita mendapat laba kotor untuk per kilogramnya sekitar 5.378 dan laba kotor harian total 100 kilogram di 537.800. Selanjutnya, untuk analisis pasar sendiri di sini, mengingat permintaan yang tinggi untuk briket arang di lokal dan ekspor, di sini untuk konsumen lokal ini ada rumah tangga, UMKM, industri kecil, dan untuk ekspor ini beberapa negara seperti Timur Tengah dan Eropa dan Asia. Nah, di sini untuk segmentasi ini geografis sudah seperti dijelaskan tadi, ada di lokal, ada juga di ekspor ya. Untuk persaingan dan strategi, di sini mengingat banyaknya UMKM yang bergelut di bidang briket arang, jadi dari segi kualitas ini sangat diperhitungkan ya untuk menentukan mana kualitas yang baik dan yang kurang baik. Lanjutnya untuk strategi ini bisa menggunakan promosi digital, kemitraan, bisa pameran, dan branding ramah lingkungan. Selanjutnya untuk keputusan ekonomi kita menggunakan dua metode ya, ada return of rate of return maaf, atau bisa disingkat ROR. Di sini ada beberapa komponen yaitu pendapatan tahunan, biaya produksi, dan laba bersih. Setelah kita kalkulasikan dengan formula ROR didapat persentase sekitar 356,68%. Bisa dikatakan dalam 1 tahun ini sudah kembali modal dan bisa kita katakan kembali di sini eh, bisa dikatakan ini lumayan usaha yang lumayan menguntungkan dan profitable. Untuk metode kedua, ini ada cost and benefit. Ini beberapa komponen yaitu investasi, net cash flow, annualized cost, dan didapat annual worth-nya sekitar 132.121.400, sehingga untuk briket arang ini layak dijalankan untuk jangka panjang. Baik, sekian dari saya untuk bab 4. Dilanjutkan ke bab 5. Baik, terima kasih. Bab 5 tentang analisa teknis akan saya sampaikan. Saya Aslinda. Baik, secara analisa teknis ada 3 poin yang harus dianalisa. Yang pertama, next. Secara ergonomi untuk membantu meminimalisir risiko cedera pada postur pekerja,
postur tubuh pekerja, maka kami melakukan analisa untuk pembuatan desain meja kerja, yaitu untuk menyesuaikan dengan proporsi tubuh pekerja, yaitu dengan data yang kita ambil dari data antropologi didapatkan data bahwa untuk meja kerja didesain dengan tinggi 92 sampai 94. Kemudian next, secara analisa material ada dua material yang next. Secara analisa material, Mas next. Secara analisa material untuk material utama yang kita gunakan adalah tempurung kelapa dan tepung kanji sebagai perekatnya. Tempurung kelapa kami pilih karena dia memiliki karakteristik seperti kadar air, kerapatan, dan kadar abu, serta laju pembakaran yang baik. Kemudian tepung kanji yang kita gunakan menggunakan komposisi 7% dari total keseluruhan material. 7% ini kami pakai dengan alasan dia memiliki nilai kalor yang paling tinggi dibandingkan dengan persentase lain. Kemudian next, secara analisa struktur, ada 3 poin yang kita perhitungkan, yaitu analisa tegangan, analisa perpindahan, dan safety factor. Secara analisa tegangan didapat nilai 1,96 kPa, kemudian untuk analisa perpindahan didapat nilai 0,0981 mm, dan secara safety factor dia mendapatkan nilai 509,68, yang mana dianggap layak dan aman karena telah melebihi dari standar, yaitu 2. Kemudian dari keseluruhan analisa ini kita simpulkan bahwa proyek ini dianggap layak dan aman untuk dijalankan karena memiliki nilai ekonomis serta berpotensi untuk dilakukannya ekspor. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.